Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Barabas Media dalam program Prabuku. Kali ini kita masih bersama teman kita, Silma Adelia Fitri. Bagaimana kabarnya Silma? Alhamdulillah masih sehat Bang. Oke, sip. Nah, kali ini kita akan coba membaca pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih terkait Hmm, buku Atomic Habit yang kemarin kita bahas. Nah, jadi ini ya, ada teman-teman yang bertanya mengenai beberapa hal. Nah, nanti mungkin dari Silma bisa bantu jawab ya pertanyaan dari teman-teman. boleh boleh. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas ya beberapa pertanyaan yang banyak nih dari teman-teman kita yang sudah mendengarkan podcast kita Silma terkait Hmm, Atomic Habit. Nah, yang pertama itu pertanyaannya adalah bagaimana cara memulai kebiasaan baru tanpa merasa berat kayak gitu. Jadi teman-teman ternyata banyak nih yang mengalami kendala ketika mau memulai kebiasaan baru tuh berat banget. Mungkin di 3 hari 2 hari pertama itu semangat, tapi setelah itu tiba-tiba grafiknya menurun kayak gitu semua. Nah ini gimana nih hmm, berdasarkan buku Atomic Habit yang harus dilakukan kayak gitu. iya benar banget. Sebelumnya juga Selma Hmm. kalau memulai kebiasaan baru tuh emang Hmm. susah sih Bang. Nah jadi tuh di dalam buku Anatomic Habit tuh kan disebutin bahwa kita tuh Hmm. harus menggunakan aturan 2 menit. Nah Oke. di mana aturan 2 menit itu kita memulai atau fokus pada lembaran terkecil atau Hmm. kegiatan terkecil dari kegiatan secara keseluruhan kita. Oke. Misalkan nih, kita kan pengen jadi pintar. Nah, baca buku tuh nggak harus langsung baca satu buku itu. Hmm. Jadi kita bisa mulai dengan aturan 2 menit itu, kita bisa baca misalkan satu halaman atau dua Oke. halaman gitu. Nah, jadi ketika kita udah fokus dengan aturan 2 menit itu, kita Hmm. tambah jangka waktunya. Jadi 4 menit, terus jadi Hmm. 6 menit. Jadi kita tuh berkala. Oke. Sehingga ketika kita udah memulai kebiasaan aturan 2 menit itu, udah dari kebiasaan kecil-kecil itu kan Bang. Hmm. Nah, tentu akan mendapatkan kebiasaan kita secara utuh. Jadi kebiasaan kita membaca buku secara keseluruhan tuh akan bisa kita dapatkan dengan aturan 2 menit itu. Oke. Berarti kalau seperti itu ya teman-teman mulai dulu dengan suatu yang paling gampang lah Iya, istilahnya. benar Contohnya tadi banget. baca buku, ya Iya, coba dulu 2 menit ya walaupun selesai nggak selesai 1 halaman 2 halaman, tapi kalau udah 2 menit ya udah disukupkan dulu aja kayak iya gitu ya. benar. Oke, dan itu diulangi setiap hari. Itu apakah ada jangka waktunya nggak sih? Atau merasa feel-nya wah udah mulai oke nih baru dinaikin atau mungkin atau ada jangka waktu yang harus menjadi patokan kayak gitu. Sampai merasa feel aja sih Bang, karena Oke. kita kalau berdasarkan patokan, kita nggak tahu kan kemampuan Hmm. diri kita Betul masing-masing. betul. Jadi berdasarkan feel aja. Kalau misalkan kita udah merasa oke nih Hmm. dengan aturan 2 menit, ternyata udah sanggup kita satu Hmm. halaman, kita naikkan jadi 2 Oke. halaman gitu. Jadi intinya ya ukur kemampuan diri Iya, sendiri kayak gitu ya. benar Jadi banget ketika Bang. udah merasa wah ini udah oke nih kayak gitu, Mm, udah merasa gampang, udah merasa slow ya baru dinaikkan kayak gitu. iya Dan menaikkan benar. itu juga mungkin bertahap ya, nggak langsung Iya, wah nggak langsung mentang-mentang dua satu menit jam. langsung 1 jam kayak gitu ya. Oke. Ya, Jadi itu teman-teman. Jadi intinya ketika merasa berat ya dikurangi kali ya. Jadi ya mm-mm. kenapa dia berat mungkin intensitas waktunya, aktivitasnya yang mungkin dikurangi sampai sampai kita merasa wah ini cukup nih, ini nggak berat. Nah itu Mm-mm. diulangi dulu kayak Iya gitu ya. Jadi benar. ya itu tadi ya balik nikmati prosesnya, kemudian ya sabar kayak gitu dalam Iya. menghadapinya. Oke, Selma. Nah, itu pertanyaan pertama nih, Selma dari teman-teman. Nah, ada lagi nih pertanyaan kedua. Mm-mm. Nah, ini ya hampir mirip kali ya. Tadi berat, kalau berat kan dia udah merasa berat di awal. Kalau ini mungkin dia udah menjalani nih. Tapi kenapa Mm-mm. nih saya selalu gagal kata dia dalam mempertahankan kebiasaan baik kayak gitu. Oke. Oh. Itu tuh Hmm. karena ketika kita merasa gagal dalam Hmm. menjalankan kebiasaan baik itu karena kita fokus pada hasil akhirnya. Kita fokus Hmm. pada tujuan utama kita. Oke. Kita nggak fokus pada proses kita. Hmm. Nah, kita tuh biar kita berhasil menciptakan atau mendirikan kebiasaan baru yang baik itu, kita Hmm. tuh harus fokus pada hasil atau sistem proses kita. Di Oke. mana sistem proses inilah yang menjaga kebiasaan-kebiasaan itu tuh Hmm. bisa bisa apa namanya? Oh, Bisa bisa stabil di konstan, atas tim ya, iya, bisa konsisten. stabil dan Hmm. konsisten gitu. Oke. Baik, jadi intinya ya itu tadi ya teman-teman yang udah menjalani mungkin kenapa tiba-tiba di tengah jalan selalu gagal karena prosesnya tadi bukan ke apa ya aktivitasnya tapi lebih ke tujuannya Iya, kayak gitu ya.
Oke, Kayak jadi misalkan kita pengen juara kelas tadi kan, ya betul terus betul. kayak belajar sistem kejar kebut itu nggak akan Oke. mungkin Ya, gitu. juga sering mengalami tuh. Oh, pengen cepet-cepet dapat nilai bagus, ya udah SKS kayak gitu ya. Iya, Nah, terus besoknya oke lah malam ini oke, besok oke, malam selanjutnya udah tepar gitu kan, udah mm-mm. kecapean kayak Iya gitu. benar Bang. Oke, jadi intinya fokus terhadap proses dan pahami ya, lebih Iya tepatnya benar. pahami prosesnya, dipelajari kayak gitu ya, dan intinya proses itu nanti akan mengarahkan kita kepada hasil, pada tujuan gitu ya. Iya benar banget Bang. Oke, gitu teman-teman. Jadi fokus kepada proses. Nah, yang ketiga, nah ini cukup challenging nih. Eh, Teman ini menanyakan apa yang lebih penting, motivasi atau lingkungan. Nah, apa nih kira-kira Silma? Motivasi atau Atau lingkungan. lingkungan. Sebenarnya dua-duanya penting, tapi kalau ditanya lebih penting yang mana, itu tuh lingkungan. Oke. Nah, kenapa? Nah, Unik nih. jadi gini, ketika kita udah punya motivasi nih, misalkan kita pengen jadi seorang atlet pelari, kita udah punya motivasinya nih, aku pengen lari nih besok sekian kilometer. Tapi karena kondisi lingkungan kita, pertemanan kita tuh malas. Mereka tuh malas dan itu tuh mengubah pola pikir kita, mengubah kebiasaan kita. Jadi ketika kita bersanding dengan orang-orang yang malas itu, motivasi kita tuh bisa turun. Nah, sehingga kalau ditanya yang lebih penting motivasi atau lingkungan, ya lingkungan. Balik lagi. Karena norma yang ada secara keseluruhan norma sosial itu yang ternyata paling berpengaruh dalam kehidupan kita, gitu. Jadi ya itu teman-teman, jadi pentingkan lingkungan kayak gitu ya. Karena kondisinya walaupun kita udah motivasi kita udah 110% nih, 200%, tapi ketika kita menjalaninya tiba-tiba kita di lingkungan yang salah, itu bisa jadi motivasi itu akan menurun dia. Iya benar. Ya contohnya mungkin apa ya? Kira-kira contohnya mungkin kita ingin menjadi seseorang yang rajin baca buku nih. Tapi ternyata lingkungan kita tuh pada malas semua, ya pada main game. Main game gitu. Kebiasaannya itu sih Bang. Jadi ya udah, otomatis kita akan berbelok ya. Jadi iya benar. Akan berbelok. Yang intinya kita nantinya akan menjadi orang yang malah biasa main game jadinya daripada iya benar. Karena lingkungan tadi. Jadi itu teman-teman. Jadi ketika ingin melakukan suatu hal yang positif atau ingin melakukan hal yang lebih baik, pilih lingkungan dulu. Pilih lingkungan dulu. Iya benar. Oke, thank you Silma. Nah, masih ada beberapa pertanyaan nih teman-teman, yang sabar ya. Jadi kita tetap lanjut. Ini pertanyaan keempat. Nah tadi menanyakan terkait hal yang gimana cara baik. Ini nomor 4 nih dia menanyakan bagaimana cara menghentikan kebiasaan buruk. Nah, kayak gitu. Cara menghentikan kebiasaan buruk itu tuh ada di kaidah kedua di Atomic Habit. Jadi itu tuh trick inverse law di mana ada 4 kebiasaan untuk menghilangkan kebiasaan buruk yang ditulis oleh James Clear. Nah itu tuh yang pertama, menjadikan kebiasaan itu tidak terlihat. Dan yang kedua, menjadikan kebiasaan itu tidak menarik. Yang ketiga, menjadikan kebiasaan itu nggak penting untuk kita. Dan yang keempat, menjadikan kebiasaan itu tidak memuaskan untuk kita. Jadi ketika kita sudah menjadikan kebiasaan buruk itu tidak terlihat, atau kita anggap kayak ini nggak kebiasaan aku nih gitu. Nah kita tuh akan terbiasa dengan sendirinya, sehingga lama kelamaan kita tuh menjadikan kebiasaan itu tuh nggak menarik lagi dong untuk kita, karena kita udah menghilangkan kebiasaan itu kayak kan nggak kebiasaan aku nih gini. Jadi kita nggak tertarik lagi untuk balik ke kebiasaan itu sendiri. Dan yang ketiga itu menjadikan kebiasaan itu tidak memuaskan, karena kita udah nggak tertarik lagi, otomatis kita tahu dong dampak hasilnya itu kemudian gimana. Nah dan yang keempat itu kebiasaan itu tidak mendapatkan hasil yang atau impact yang sesuai untuk kita, sehingga dengan kita udah tadi menjadikannya tidak terlihat, terus menjadikannya tidak menarik, tidak memuaskan, itu akan berdampak pada kita sendiri nantinya, sehingga kita nantinya akan berpikir bahwa kebiasaan ini ternyata emang nggak sesuai loh dengan hasil dan tujuan kita, dengan sistem kita yang kayak gini gitu. Oke, jadi pada dasarnya ya tetap ada usaha kita buat menghilangkannya kayak gitu ya. Iya. Tadi buat dia tidak
tidak terlihat itu intinya ya mungkin kita menjauh atau kita merasa itu menjadikan itu suatu hal yang tidak penting lagi kayak gitu ya semua kayak gitu ya. Mungkin gampangnya kalau mau bangun pagi kayak gitu ya. Iya, benar. Terus bangun ya pagi. tadi yang sering-sering bangun siang ya usahakan ketika kita bangun siang itu jadikan sebuah penyesalan kayak gitu kali ya. Iya, benar. Wah, bangun siang nih kayak gitu ya. Jadi secara tidak langsung kita merasa bersalah kayak gitu. Mungkin tadi waktu itu Silma juga bilang supaya terlihat kalau bisa ada jam tuh di kamar kayak gitu. Iya, jadi kita benar. tentuin mana yang jam pagi, mana yang jam siang kayak gitu. Misalnya iya, jam pagi benar. kita di jam 6 kayak atau gitu. Atau ngikut dengan apa kayak apa sih bahasanya kayak misalkan dengar-dengar kata orang zaman dulu kalau bangun siang tuh rezekinya dipatok ayam nanti ya, gitu. betul, Itu juga bisa sih. Iya, Jadi salah satu alasan untuk bangun pagi. Dan menghilangkan kebiasaan bangun siang tadi. Benar. Mungkin itu jadikan ya mungkin kita ini kali ya coba cari aktivitas kayak gitu ya di pagi hari. Misalnya di pagi hari itu jam 7 aku harus membersihkan kamar nih misalnya. Iya. Terus tiba-tiba kita kesiangan, nah intinya kan kita akan menyesalinya kayak gitu ya. Iya, kita nggak jadi ngebersihin kamar ya, kan jadinya. Iya, betul banget, Pak. Oke, sip. Thank you, Sima. Jadi intinya teman-teman untuk kebiasaan buruk itu hilangkan, jadikan dia menjadi sesuatu yang tidak penting lagi. Atau mungkin tadi karena lingkungan kali ya. Ya kalau emang kebiasaan buruk itu diadopsi karena lingkungan, ya berusaha untuk menghindari lingkungan itu ya, Silma ya. Iya. Supaya tidak menjadi hal yang penting lagi bagi kita. Biasanya kan gitu ya, bukan menyalahkan gamers juga ya, tapi kan ada beberapa orang yang bermain game itu menjadi malah nampak negatif kayak gitu ya. Nah, mungkin dia mencoba menghindari dulu tuh lingkungan gamersnya dia kayak gitu ya. Agar tadi keinginan dia untuk bisa rajin baca buku, rajin belajar itu bisa terpenuhi kayak gitu. Iya, benar. Yang kegiatan gamers menjadi suatu hal yang tidak penting lagi kayak gitu ya. Atau bisa juga diseimbangkan jamnya main gamenya jam berapa, jam sekian gini ditargetkan juga. Sebenarnya kan dalam buku Atomic Habits juga nggak boleh menghilangkan yang mana menjadi kebahagiaan kita kan. Iya, betul. Ya kalau misalkan kita bahagia dengan personal game kita ini, boleh aja, tapi harus ada jangka waktunya itu. Makanya kita harus nyusun schedule per hari kita gitu. Sip ya itu teman-teman. Jadi Silma ngebela nih bagi gamers nggak dihilangin juga kayak gitu, tapi mungkin waktunya kali ya yang dibagi kayak gitu. Oke, atau dipindahkan kali ya. Mungkin tadinya pagi karena kita ingin bangun pagi, karena kita ingin belajar dan suka belajar pagi, ya bermainnya dipindahkan ke sore atau malam kayak gitu. Iya, benar, Bang. Oke, teman-teman, itu jawaban dari bagaimana cara menghentikan kebiasaan buruk nih. Nah, selanjutnya pertanyaan kelima nih, Silma. Oke. Nah, ini lebih pertanyaannya lebih ke depan nih. Dia lebih berpikir jangka ke depannya. Nih, bagaimana cara konsisten dalam jangka panjang katanya. Mungkin panjang ini ya boleh dibilang ya seumur hidupnya jadi menjadi suatu kebiasaan bagi diri kita, bagi diri dia gitu. Itu menjadikannya sebuah identitas. Nah, jadi kan kita pengen fokus nih pada kebiasaan kita dalam jangka panjang atau menjadi bagian dari kehidupan kita lah. Misalkan bangun pagi itu tadi. Nah, kita tuh harus menjadikan itu kebiasaan kita itu yang tadi tuh sebagai identitas kita. Kayak misalkan mau bangun pagi. Nah, otomatis biasanya orang yang bangun pagi tuh dibilang orang yang rajin ya. Orang yang disiplin. Nah, kita tuh harus berpikir dulu, kita nih disiplin. Nah, kita nih seorang disiplin, kita nih seorang yang rajin. Nah, dengan kita berpikir seperti itu, atau dengan kita mencap diri kita seperti itu, kita tuh akan akan dengan sendirinya tuh mengikuti kebiasaan-kebiasaan baik kita itu. Jadi kita berpikir bahwa kita nih rajin, kita nih disiplin, dan itu adalah bagian dari kita. Kebiasaan tadi itu adalah bagian dari kita, sehingga terbentuklah suatu identitas pada diri kita. Bahwa bangun pagi itu adalah identitas dalam diri saya, bahwa saya ini seorang yang disiplin dan seorang yang terpuji, tercontoh gitu. Jadi pada dasarnya agar konsisten di diri kita ya buat jadi identitas kita. Jadi kalau seandainya lingkungan kita udah mengenal kita dengan sikap positif kita, ya biasanya itu akan menjadi suatu hal yang membuat kita termotivasi juga untuk melakukannya terus kayak gitu ya. Jadi menjadi suatu konsisten ya dalam jangka panjang tentunya gitu ya. Oke. Itu teman-teman. Nah, kita lanjut ya dengan pertanyaan selanjutnya.
Oke, pertanyaan yang keenam itu, nah ini itu mungkin ya tadi udah dijawab sedikit sekilas oleh Silma ya. Jadi bagaimana nih cara membuat kebiasaan terasa menyenangkan kata dia. Membuat kebiasaan yang kita bentuk itu jadi menyenangkan. Betul, betul. Bisa sih, banyak malah caranya. Bisa kayak misalkan kita ngelakuin kedua kegiatan sekaligus. Kayak misalkan kita mau kebiasaan baca buku, tapi kita hobinya juga main game nih. Karena Silma sendiri juga kayak gitu Bang. Gitu, jadi Silma kan pengen bangun kebiasaan baik yang baca buku ini kan, dan Silma juga nggak mau menghilangkan kebahagiaan Silma di game ini. Jadi caranya teman-teman, kita tuh harus bisa menyeimbangkannya. Kayak misalkan, atau melakukan kegiatannya secara berhentian. Kayak misalkan gini, kan kita udah ngikutin aturan 2 menit baca buku. Nah setelah kita ikutin aturan 2 menit nih, kan kita udah baca. Terus ternyata setelah kita baca tuh kita bosan. Nah bisa tuh kita alihin ke kebahagiaan kita tadi, main game. Nah dengan catatan main gamenya juga harus ada jadwalnya. Kayak misalkan nggak boleh dari 30 menit gitu. Nah itu bisa kita barengin. Apalagi bagi anak-anak yang dibilang yang dibilang otaknya tuh nggak bisa fokus sama satu. Rata-rata kan anak zaman sekarang tuh nggak bisa fokus pada satu hal. Harus banyak gitu. Iya, multitasking. Jadi bisa nih, kita sambil baca buku. Nah kalau kita udah baca buku, kita udah mulai bosen nih, ternyata kita baca bukunya udah mulai ngantuk. Untuk menghilangkan ngantuknya tuh kita bisa nih main game, sambil main game itu tadi. Nah setelah kita main game, ternyata game kita juga kayak, yaudah kita bosen juga sama game kita, bisa kita balik lagi ke baca buku tadi, gitu. Jadi gitu aja sih. Kalau misalkan abis udah selesai main game, udah selesai baca bukunya, kita bisa bikin catatan apa yang hasil kita baca itu tadi, dan ternyata catatan yang hasil kita baca itu tadi itu tuh akan berpengaruh besar pada ingatan kita, gitu. Jadi ya emang sih kalau misalkan kita habis baca ditulis, kita tuh akan paham maksud dari bacaan yang kita baca itu. Ya itu dari James Clear sendiri juga udah bilang kan bahwa kalau kita membentuk suatu kebiasaan itu ternyata nggak boleh nih menghilangkan kebahagiaan kita. Gitu. Kata kunci ya tadi ya. Iya benar. Intinya ketika suatu hal yang udah asik sama kita, yang mungkin menjadi hobi kita ya, mungkin itu yang menjadi bisa mensupport tadi tujuan kita ya. Nah ya contoh tadi Silma baca buku, tapi saya tuh senangnya sebenarnya main game kayak gitu ya. Kalau main game tuh nggak ada pernah ngantuk kayak gitu. Tapi kalau baca buku tuh tiba-tiba setengah jam, sejam ngantuk kayak gitu. Nah, ketika ngantuk bawa main game gitu ya. Jadi ketika udah seger lagi, termotivasi lagi baca buku kayak gitu. Benar. Nah, itu teman-teman. Jadi ya gunakan suatu hal yang kita senangi kayak gitu ya. Atau mungkin gini, yang biasa jogging tuh, terus dia jogging sambil denger musik kayak gitu ya. Nah, biasanya orang kayak gitu, apalagi Gen Z sekarang ya. Betul. Jadi itu menjadi suatu hal yang mungkin bisa dilakukan gitu ya. Iya benar Bang. Bagi penanya bisa dilakukan nih, jadi barengi dengan hal yang kita senangi kayak gitu, coba di-combine kayak gitu ya. Kalau semua tadi bergantian atau mungkin bisa berbarengan, kayak suka jogging tapi dia suka musik nih, ya udah jogging sambil dengar musik kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Ini ada 4 pertanyaan lagi nih. Nah ini pertanyaan yang ke-7 teman-teman. Nah ini cukup nih, orang kayaknya dia orang matematika nih Sema. Dia menanya pengukuran, gimana nih mengukur progres kebiasaan kata dia kayak gitu. Mengukur progres kebiasaan, mungkin kebiasaan positif kali ya ini ya kayak gitu. Iya nggak mungkin kebiasaan negatif sih Bang. Mana tahu. Itu kayak apa ya? Ada, kalau nggak salah Sima kemarin bilang tuh ada harus KPI ya. Contohnya mungkin waktu itu Sima kalau kita pengen rajin jogging harus ada, kan banyak tuh aplikasi-aplikasi buat mengukur kita jogging tuh udah sejauh mana dan sebagaimana kayak gitu. Kayak apa gitu ya. Oh iya boleh. Itu pakai namanya habit tracker. Itu nama triknya habit tracker. Dimana kita tuh mengukur atau mencatat kebiasaan kita dalam sebuah jurnal atau bahkan dalam sebuah aplikasi, sebuah catatan kecil. Nah itu tuh bisa kita lihat dari
catatan itu gimana kondisi perkembangan kebiasaan kita itu tadi. Jadi makanya James Clear juga dalam menciptakan kebiasaan dia sebagai pemain baseball yang handal, dia tuh juga bikin sebuah catatan gimana progres dia ke depannya. Misalkan hari pertama ini James Clear udah bisa nih mukul bolanya sampai jauh sana, terus dia latihan besoknya untuk menangkap bola, dan setiap schedule latihan dia tuh ditulis dalam sebuah catatan kecil. Dan itu bisa jadi salah satu tolak ukur untuk mengukur kebiasaannya dia tuh udah baik atau udah sejalan dengan sistemnya atau belum gitu. Jadi ya itu banyak cara sebenarnya untuk mengukurnya, tergantung kita mau membiasakan kebiasaan apa kayak gitu, dan itu biasanya pasti akan ada selalu alat ukurnya kayak gitu ya. Benar. Dan tujuannya kenapa harus ada alat ukur ini, agar kita tahu juga progres kita kayak gitu ya, progres kita ada sejauh mana. Kadang-kadang kan kita kalau tidak ada catatan yang terukur ini, ya ketika motivasi kita menurun, kita nggak tahu lagi nih mau lihat kemana nih kayak itu, capaian kita selama ini sampai mana nih kayak gitu. Kita nggak tahu. Jadi lama-lama kalau misalkan kita kebiasaan atau motivasi kita udah nurun, kita nggak tahu kebiasaan kita udah sampai mana, kita harus ngulang lagi dong dari awal. Betul, itu jadi salah satu salah sih, trik yang salah gitu. Nah gitu teman-teman ya, coba cari alat ukur yang tepat kayak gitu ya. Kalau tadi yang jogging bisa pakai Strava gitu. Betul. Kalau jogging bisa pakai Strava. Kalau misalkan mau buat catatan jurnal, bisa pakai catatan di HP atau Google Docs gitu. Kalau zaman sekarang mah udah ada semua lah ya. Jadi seharusnya tidak menjadi kendala lah untuk alat ukur. Benar. Thank you Silma. Kita lanjut nih ke pertanyaan ke-8 ya. Nah ini kayak agak ini nih teman-teman. Gini nih pertanyaannya. Apakah benar perubahan kecil benar-benar bisa berdampak besar kata dia? Nah ini bagi orang yang mau coba tapi ragu-ragu gitu. Apakah benar? Jadi dia masih dalam pikirannya masih meragukan nih. Benar nggak sih perubahan kecil ini bisa memberikan dampak besar? Mungkin dia nggak pernah mengalami, atau mungkin dia mengalaminya langsung mencoba sesuatu yang besar, itu yang memberikan dampak besar kayak gitu ya. Kalau di buku ini kan bilangnya perubahan kecil kayak gitu ya. Bisa menghasilkan perubahan yang besar. Gitu. Nah, gimana sih, Mas? Sebenarnya ada peribahasanya sih yang dimana sedikit demi sedikit itu menjadi bukit, ya kan? Nah, jadi berdasarkan survei atau penelitian di Europe, itu tuh menghasilkan sebuah catatan atau hasil yang dimana 1% kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari itu tuh 37 kali lebih baik selama setahun. Jadi udah ada penelitiannya sebenarnya. Nah, itu teman-teman, itu kata kuncinya. Jadi udah diteliti gitu. Jadi gini, kalau misalkan kita udah fokus nih dengan kebiasaan kecil, kita 1% aja. 1% setiap harinya. Kita ukur 1%, udah 30 hari aja udah 30% dong. Iya, betul. Nah, itu tadi yang dimana sedikit demi sedikit itu akan menghasilkan hasil yang lebih besar. Jadi ketika kita fokus pada sistem yang 1% itu, nah tentu kita akan mendapatkan hasil yang lebih wah lagi dibandingkan kita fokus pada kebiasaan-kebiasaan yang langsung besar. Namun ketika kita di tengah jalan kita down, itu kan akan sangat berpengaruh ya dalam progres kebiasaan kita. Betul. Jadi di mana James Clear ini mengatakan 1% itu tuh lebih baik itu, dan berdasarkan penelitian di Europe juga begitu, sehingga didapatkan memang bahwa peribahasa sedikit demi sedikit itu bisa menjadi bukit gitu. Diteliti dan benar hasilnya kayak gitu. Iya benar. Nah gitu teman-teman. Jadi ya udah lama sih peribahasa itu sebenarnya sedikit namun belum sedikit lama-lama menjadi bukit kayak gitu ya. Sip. Nah tetap nih teman-teman, tetap ya intinya dilakuin kayak gitu ya. Mungkin bagi yang bertanya nih, dilakuin aja kayak gitu, dilakuin kayak gitu. Kemudian intinya pertama kata Sima tadi, jangan merasa berat kayak gitu, usahakan menjadi hal yang sangat menyenangkan. Nah ya intinya nanti nikmati prosesnya. Iya benar. Nah, di buku ini akan menjamin hasilnya kayak gitu ya. Kalau misalnya prosesnya dinikmati dan dipahami kayak gitu. Nah ini pertanyaan ke-9 nih sama. Nah kalau ini sih lebih kepada mungkin dia udah menjalani prosesnya, udah menikmati prosesnya, cuman pas di tengah jalan
tiba-tiba dia kehilangan arah nih dalam mencapai tujuan kayak gitu. Nah, jadi gimana nih agar cara kita tidak kehilangan arah dalam mencapai tujuan kayak gitu pertanyaannya. Nah, kan dari awal kita memulai kebiasaan itu kan kita udah disuruh atau udah diharuskan membuat target atau schedule kan. Nah, kita bisa nih nge-review schedule kita. Nah, dari kita nge-review schedule kita tuh, kita tahu kebiasaan-kebiasaan kita yang mana yang belum terpenuhi atau yang belum sejalan dengan tujuan kita, dengan sistem kita gitu. Jadi kita tuh harus mereview ulang atau iya sih namanya mereview ulang atau refleksi terhadap schedule-schedule yang udah kita bikin sebelumnya. Gitu. Jadi intinya ya itu gunanya catatan tadi kan. Iya, gunanya catatan tadi jadi, sebagai tolak ukur kita. Jadi sehingga dengan catatan itu kita bisa merefleksi diri ya, aktivitas kita apakah udah benar nggak sih sesuai tujuan kita. Kadang-kadang kan walaupun dia positif tapi ternyata bukan tujuan yang kita inginkan ternyata kayak gitu. Kalau seandainya kita tidak catat kayak gitu ya, tapi kalau kita catat nih positif nih, terus kita lihat aktivitasnya apakah benar nggak sih jalan dengan tujuan kita. Iya benar. Oke, sip semua itu teman-teman, intinya mencatat kayak gitu ya. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih. Nah, kalau ini rada berat nih Silma. Ini bagaimana mengubah kebiasaan yang sudah melekat bertahun-tahun nih? Ini mungkin nggak tahu apakah masih generasi milenial nanya atau nggak, mungkin dia udah umur 30 tahun, terus kebiasaannya udah dari umur 20 tahun ya, dari 10 tahun nih dia melakukan hal ini kayak gitu, kebiasaan jelek ini. Nah, apakah masih bisa nih kita ubah kayak gitu? Berdasarkan buku Atomic Habit bisa. Bisa ya? Iya. Jadi gini, kan kita tadi udah disuruh melakukan review ulang, melakukan schedule dan segala macamnya kan. Nah, kita juga udah dikasih tahu bahwa lingkungan itu berdampak penting. Jadi kita bisa mulai dari lingkungan itu. Karena gini, konteks berpikir kita itu pada norma sosial yang ada di masyarakat. Kita tuh rata-rata manusia ini berfokus pada yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Jadi ketika kita untuk menghilangkan kebiasaan buruk itu, kita bisa pemilihan lingkungan dulu. Nah, setelah kita bisa memilih lingkungan yang pas atau yang sesuai dengan tujuan kita, dengan identitas kita, dengan tujuan kita untuk menghilangkan kebiasaan buruk itu tuh akan lebih mudah. Itu akan lebih mudah, mengapa? Karena motivasi kita tadi nggak terhalang. Dan ketika motivasi kita tadi meningkat, kita melakukan kegiatan itu dong, kegiatan kebiasaan baik kita. Dan dengan kebiasaan baik itu, kita tentunya nggak harus meninggalkan kebahagiaan kita juga. Kan bisa dibarengin tadi kan? Betul. Nah, sehingga ketika kita sudah bisa membarengi atau sudah bisa meningkatkan motivasi kita, terus kita juga udah bisa melakukan kebiasaannya itu dengan baik, itu tuh kebiasaan itu tuh akan membentuk sendiri, dengan sendirinya menjadi identitas dalam diri kita itu tadi. Jadi makanya saran semua pemilihan lingkungan itu emang sangat berpengaruh dalam kedepannya gitu. Jadi walaupun udah maka bertahun-tahun nih di diri kita, kalau seandainya kita berani untuk mengubah lingkungan kita, yaitu dia akan berubah sendirinya nih, malahan karena otak kita itu secara tidak langsung merespon lingkungan yang ada di dekat kita kayak gitu ya. Kayak misalkan kata orang nih, kalau mau jadi seorang yang rajin, ya berfokuslah pada lingkungan orang-orang rajin. Kalau mau jadi orang yang kaya, ya bertemanlah dengan orang-orang yang kaya. Karena ternyata konteks berpikir dalam lingkungan itu tuh sangat berpengaruh penting dalam meningkatkan kemampuan atau konsisten kita dalam kinerja otak kita. Gitu. Itu jadinya makanya dibilang tuh bergaul tuh boleh pilih-pilih sebenarnya. Boleh kalau sesuai dengan tujuan kita atau sejalan dengan hasil kita boleh. Sip. Di dalam buku tidak ada larangan juga. Silma. Nah itu teman-teman. Balik lagi, kalau teman-teman udah merasa sulit banget berubah, kenapa nggak berubah-berubah nih? Coba lihat lingkungan kayak gitu. Apakah ternyata lingkungan kita sebenarnya yang salah kayak gitu ya? Padahal kita udah berusaha A, B, C, D, F kayak gitu, belajar sampai malam gitu, buku apapun dibeli gitu. Tapi ternyata lingkungan teman-teman nih yang ternyata tidak mendukung gitu. Jadi ketika itu terjadi ya segeralah mencari lingkungan yang tepat kayak gitu ya, untuk
tujuan yang kita inginkan. Ya, itu makanya kita harus keluar dari zona nyaman. Oke, ya, oh iya benar juga ya. Jadi kan terkadang lingkungan itu udah nyaman kan? Udah nyaman kayak gitu ya. Jadi kita merasa itu tidak salah kayak gitu. Betul. Ternyata setelah kita teliti, ya itulah permasalahan utamanya. Gitu. Oke, teman-teman, itu nih pertanyaan dari teman-teman kita terkait buku Atomic Habit. Nah, mungkin saatnya kita udah harus beralih nih, harus berpindah dari buku Atomic Habit nih, Silma, kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan pembahasan buku Atomic Habit kita memberikan benar-benar dampak positif ya bagi para teman-teman semua kayak gitu ya, untuk bisa merubah kebiasaan ya yang buruk tadi menjadi baik, atau menghilangkan kebiasaan buruk ya, dan melakukan banyak aktivitas-aktivitas yang lebih baik lagi. Nah, untuk buku selanjutnya, nah ini ada kado nih buat Silma kayak gitu ya, ada hadiah lagi nih buat Silma. Nah, dari Barabas buku kayak gitu. Nih, Silma boleh dibuka. Apa nih kira-kira buku yang akan kita bahas selanjutnya? Kayaknya lebih seru sih, Bang. Oke. Apa itu, Silma? Think and Grow Rich. Oke. Cara para jutawan dan miliarder meraih kekayaan. Oke. Ini paling seru sih, apalagi Gen Z yang mulai-mulai mau ikut-ikut saham gitu kan, mau jadi trader. Ini kayaknya boleh banget sih. Keren. Ini ditulis oleh Napoleon Hill. Napoleon Hill ya. Iya, benar banget nih, Bang. And Grow Rich. Nah, ini lebih tadi mungkin ya kelanjutan dari kemarin. Ini kita coba melihat bagaimana orang-orang kaya berpikir gitu kali ya, kayak berpikir, bertumbuh dan sebagainya kayak gitu ya. Iya benar. Kadang kan ada tuh yang dimana dia tuh lahir dari dari keluarga yang kaya, dan ternyata dari ruang lingkup orang kaya itu tuh pergaulan atau lingkungannya itu ternyata berpengaruh penting loh dalam pola berpikir kita gitu. Dan itu sesuai sih dengan buku Atomic Habit yang kita baca sebelumnya. Gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai buku Think and Grow Rich by Napoleon Hill ya sebagai pengarangnya. Nah, jadi tetap bersama kita terus ya. Iya benar. Kita coba ulik lagi, kita bareng-bareng pelajari lagi, kita baca bersama-sama apa yang ada di buku Think and Grow Rich. Gitu. Apalagi bagi teman-teman yang emang pengen cita-citanya jadi miliarder atau biliarder, ini bisa banget sih. Kayaknya semuanya pengen deh semua. Iya, semuanya sih. Jarang orang mau pengen apa, pengen jadi miskin nggak sih kayak gitu. Iya, nggak ada sih. Tuh, nggak tahu lah kalau seandainya ya mungkin dia punya alasan lain kayak gitu kalau seandainya dia punya cita-cita seperti itu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya Silma ya. Oke, terima kasih banyak Silma. Sampai ketemu lagi kita di Rabuku selanjutnya. Thank you teman-teman. Oke, terima kasih.